Marilah kita datang kepada Allah, sebab Ia telah hadir di dalam dunia. Ia telah hadir di tengah kita. Kami datang dengan syukur dan sukacita. Sebab bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kebaktian Natal ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah memberikan Sang Putra, Yesus Kristus, lahir di dunia bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kita dapat menyebut Natal tahun ini sebagai Natal Corona. Maksudnya Natal di tengah pandemi Corona. Mungkin kita juga ada yang menyebut bahwa Natal ini adalah Natal yang suram. Setelah Paskah tahun 2020 ini kita peringati dan kita rayakan dari rumah, Natal tahun ini pun kita rayakan dari rumah kita masing-masing. Tetapi mungkin di dalam situasi yang dapat kita katakan suram sekalipun seperti saat ini, kita dapat menghayati bahwa inilah arti dari Immanuel.
Allah beserta dengan kita. Tema ibadah kita adalah mereka akan menyebutnya Immanuel. Kita diajak juga untuk menyebut Natal tahun ini sebagai satu peringatan penghayatan Immanuel. Allah yang berada dan beserta dengan kita, menghayati kelahirannya di tengah-tengah keluarga kita, dari rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, di waktu ini ketika kami merayakan Natal. Kami tidak berkumpul dengan teman-teman kami, dengan keluarga lain, di mana biasanya kami berkumpul beribadah bersama dari gereja. Tetapi saat ini kami merayakan Natal dalam kesendirian kami, bersama dengan keluarga kami, dari rumah kami, tanpa jabat tangan dengan para sahabat. Tetapi kami belajar untuk menghayati bahwa di Natal ini pun gema Immanuel justru semakin nyaring kami rasakan. Engkau yang lahir mau mengatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah pandemi ini. Allah hadir bersama dengan kami. Bahwa Engkau membawa harapan bagi yang hancur. Bahkan Engkau juga mau menolong kami, agar kami yang merasa hancur, yang lelah, yang tidak berdaya, yang kehilangan semangat, yang kehilangan tujuan hidup, yang terkadang memilih menjauh dari Tuhan. Di tengah-tengah kekecewaan kami terjerumus dalam dosa. Tetapi lewat Immanuel, pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami mau merasakan kembali Allah yang beserta dengan kami, Allah yang mencintai kami, yang di dalam cinta begitu besar mau menarik kami dari segala dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah diberikan kepada kita
dari 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau hadir di dalam dunia. Firman itu menjadi manusia dan mau berbicara kepada kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah konteks, di tengah-tengah situasi yang dialami oleh kami. Maka biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh merasakan dan memahami kebenaran dari firman-Mu. Berkata-katalah, kami mau mendengarkan, bentuklah kami, kehidupan kami, sesuai dengan maksud kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Virus corona itu kan asalnya dari Wuhan, Cina. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia, di Jawa sini namanya diganti menjadi konora alias dilarang. Sing nyambut gawe kon ora mangan, sing dodolan kon ora buka, sing nang perantauan kon ora bali, sing nang omah ya kon ora metu-metu. Demikianlah ungkapan seorang bapak di video TikTok pada bulan Mei lalu. Apa yang diungkapkan oleh bapak ini menggambarkan pergumulan orang banyak karena pandemi corona. Orang kerja kemudian dilarang cari uang untuk memenuhi kebutuhan makan karena tempat kerjanya harus ditutup sementara. Pedagang dilarang untuk buka. Orang di perantauan dilarang pulang ke kampung halaman. Yang di rumah juga dilarang untuk keluar-keluar. Sampai saat ini pun pandemi ini masih menimbulkan efek panjang yang membuat banyak orang terus bergumul. Sampai kapan sekolah online? Sampai kapan ibadah online? Sampai kapan kami kaum lansia dengan penyakit penyerta harus di rumah saja? Sampai kapan situasi ini akan membaik? Sehingga pelanggan-pelanggan saya akan kembali lagi dan usaha saya bisa seperti dulu lagi. Sampai kapan saya harus merasa gelisah, khawatir, ketakutan kalau bertemu dengan orang lain? Jangan-jangan dia membawa virus. Sampai kapan kita harus menahan diri kita dari berjabat tangan, memeluk, berkumpul dengan sahabat-sahabat? Saya rasa masih banyak pergumulan-pergumulan lainnya. Setiap orang mempunyai pergumulannya masing-masing, dan saya mau katakan kisah Natal juga adalah sebuah kisah mengenai pergumulan. Yusuf bergumul untuk menerima Maria sebagai istrinya, sebab Maria sudah mengandung ketika mereka masih bertunangan. Yusuf berpikir bahwa Maria telah berhubungan suami istri dengan laki-laki lain. Padahal ketika di dalam ikatan pertunangan orang-orang Yahudi, laki-laki dan perempuan itu ketika bertunangan, di dalamnya mereka sudah berjanji bahwa mereka akan melanjutkan relasi ikatan mereka itu di dalam pernikahan. Karena itu tidak mudah untuk memutuskan pertunangan dan membatalkan pernikahan begitu saja. Yusuf dapat saja mengatakan kepada orang banyak di muka umum bahwa Maria sudah melanggar pertunangan dan melakukan sesuatu yang salah. Dengan mengatakan begitu saja cukup untuk menghentikan rencana pernikahan.
Namun dengan demikian ada konsekuensi lain yang harus siap dihadapi. Hukum Yahudi mengatakan bahwa orang-orang yang berzina harus dihukum mati. Kalau orang-orang tahu bahwa Maria berbuat zina, itu berarti Maria harus mati. Nah, selain pilihan ini, ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Yusuf, yaitu membicarakan pemutusan pertunangan hanya antara dua orang, yaitu dengan Maria, dengan jumlah orang yang terbatas. Jadi penyelesaian persoalan ini tidak perlu menimbulkan keributan besar, cukup diam-diam saja, gitu ya. Nah, cara kedua inilah yang cenderung akan dipilih oleh Yusuf. Tetapi ayat 20 dikatakan, ia mempertimbangkan maksud itu. Ternyata Yusuf masih mempergumulkan kembali pilihannya. Ternyata dia masih mencoba untuk menimbang-nimbang dan melihat bagaimana konsekuensinya, dan dia juga masih menimbang-nimbang tentang perasaannya sendiri. Nah, pada saat itulah malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf di dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan menyingkirkan kegelisahan Yusuf tentang asal bayi dalam kandungan Maria. Kehidupan yang ada di dalam rahim Maria yang ingin Yusuf tolak keberadaannya asalnya dari Roh Kudus. Roh Allah yang Maha Kudus memberi kehidupan, menenun kehidupan, dan Roh Kudus itu juga mengenal kehidupan itu sejak masih bakal janin sampai masa-masa selanjutnya. Dari janin sampai masa-masa selanjutnya. Bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria dikatakan oleh malaikat laki-laki. Roh Kudus juga mengetahui bahwa Yusuf nantinya akan menamakannya Yesus. Dan Yesus ini akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, jadi malaikat Tuhan ini mengutip perkataan dari kitab Yesaya tentang nubuatan seorang anak, ya, yang kemudian akan disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, bagi Yusuf, perkataan malaikat ini mengingatkan bahwa kejadian Yesus sejak awalnya adalah dalam Roh Kudus. Bahkan orang-orang yang nantinya menjumpai Yesus akan diselamatkan dan merasakan serta mengakui bahwa kehadiran Yesus menunjukkan Allah yang beserta kita, Immanuel. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lebih lanjut lagi bagi Yusuf, bukankah hal ini juga berarti bahwa Immanuel, Allah yang beserta sejak awal kandungan Maria, juga akan beserta dengan Yusuf untuk mengambil pilihan tetap beserta bersama dengan Maria. Jadi karena Yusuf mengingat Immanuel, nubuatan itu menggema, Allah beserta. Bukankah Allah akan tetap beserta dengan Yusuf kalau Yusuf mengambil pilihan bersama, beserta dengan Maria? Immanuel, Allah menyertai kita. Ia beserta kita
di dalam isolasi ataupun karantina yang harus kita jalani. Ia beserta dari awal kehidupan kita, ia juga beserta saat hembusan nafas terakhir, bahkan saat kepergian kita, itu tanpa kehadiran orang-orang terkasih di sekitar kita. Ia hadir untuk menguatkan yang rentan dan kehilangan, memeluk mereka yang hasil swabnya positif. Ia beserta untuk menopang mereka yang usaha pekerjaannya terdampak pandemi dan juga banyak keadaan lainnya. Immanuel, Allah berada bersama kita dalam segala keadaan yang kita alami. Dalam segala peristiwa yang terjadi, Ia menemani kita. Akan tetapi kita juga harus melihat hal ini. Ketika 2000 tahun lalu Yesus datang untuk tinggal bersama manusia, Yesus menjalani karya pelayanannya dengan memilih 12 murid. Markus 3 ayat yang ke-14, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi sebelum para murid diutus memberitakan Injil, 12 orang ini diajak untuk menyertai Yesus, beserta dengan Yesus, mengikuti Yesus. Juga kalau kita membaca doa Yesus bagi murid-muridnya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, menurut Yohanes pasal 17 ayat 24, Tuhan Yesus berdoa begini, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka, para murid, juga berada bersama-sama dengan aku." Hal ini juga senada dengan perkataan Yesus mengenai rumah Bapa. Bacaan yang sudah sangat kita kenal. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggalnya. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Gema Immanuel kita dengar. Immanuel, Allah beserta kita, ternyata itu juga berarti kita bersama Tuhan dengan cara mengikuti kehendak Tuhan kemanapun Tuhan mau membawa dan mengarahkan kehidupan kita. Jadi Immanuel tidak bisa hanya dipahami sebagai Tuhan beserta di dalam segala keadaan, dan itu berarti Tuhan mengikuti kita kemana-mana. Dia terus mengikuti kita. Melainkan Immanuel itu juga harus dipahami dengan pemahaman bahwa kita pun mau tinggal bersama dengan Kristus dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Yesus teladankan. Jadi kalau Allah datang itu mau bersama dengan kita, kita pun mau bersama dengan Tuhan. Maka Allah beserta dengan kita merupakan penghiburan dan memberikan kepada setiap kita kekuatan. Karena Allah selalu ada menemani dalam suka duka kita, dalam sehat sakit kita, dalam kekurangan maupun juga kecukupan. Namun Immanuel juga mengajak kita untuk bersedia mengikuti teladan Kristus. Berusaha mewujudkan kasih Tuhan lewat kesungguhan dalam mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan kita. Dalam mendidik anak-anak dengan teladan yang baik. Tulus sewaktu memberi bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan pekerjaan-pekerjaan baik lainnya. Agar lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kesadaran Allah
hadir di tengah-tengah kita sungguh-sungguh dirasakan. Dan kita dapat menyebut kisah perjalanan hidup ini, bahkan di tengah pandemi ini, sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Kami bersyukur kami masih dapat merayakan Natal, sekalipun kami memperingati dan merayakannya dari rumah kami masing-masing. Kami meminta biarlah Kristus yang lahir, kehadirannya dapat kami rasakan di setiap rumah kami, di tempat tinggal kami, di tengah-tengah keluarga kami, agar kami boleh mendapatkan kekuatan di tengah-tengah segala pergulatan hidup, perjuangan kehidupan. Kami tahu, kami sadar, kami merasakan Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang hadir membawa damai sejahtera di dalam keluarga kami. Tuhan yang bersama dengan kami memberikan kecukupan untuk kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang hadir bersama dengan kami memberikan kepada ayah, ibu, orang tua hati yang penuh dengan cinta kasih untuk mendidik dan merawat anak-anak dengan keteladanan yang baik. Bagi anak-anak yang sudah dewasa, yang tinggal bersama dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia, biarlah Engkau juga yang hadir memberikan kasih yang besar, agar anak-anak dapat merawat orang tuanya dengan cinta kasih. Bahkan kalaupun tinggal berjauhan, biarlah anak-anak juga ingat untuk menunjukkan bakti dan juga menunjukkan cinta kasihnya dalam merawat orang tuanya. Kami pada saat ini ingin berdoa untuk tim medis yang masih terus melakukan tugas-tugas mereka, memberikan perawatan yang dibutuhkan bagi setiap orang yang sakit maupun juga mereka yang menderita COVID. Tuhan tolong, Tuhan berikan perlindungan, sekali lagi biarlah di dalam cinta kasih-Mu Engkau akan menguatkan teman-teman kami tim medis. Tuhan, Engkau akan berikan pemulihan bagi mereka yang sakit, mereka yang sedang mengupayakan kesembuhan. Di dalam perawatan, biarlah mereka boleh mempunyai pengharapan terus-menerus di dalam Tuhan. Kami juga mengingat mereka yang saat ini mungkin merasakan kedukaan di tengah Natal. Karena di Natal tahun ini mereka sudah kehilangan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong agar Engkau akan berikan kekuatan, Engkau akan berikan penghiburan. Mereka yang masih berduka, Tuhan akan terus hadir menyertai
dan memampukan saudara-saudara kami ini untuk memandang kehidupan mereka selanjutnya, menata kehidupan mereka selanjutnya dalam pengharapan. Biarlah bangsa dan negara kami boleh Tuhan berkati pemerintahan dalam mengelola kehidupan bersama, biarlah ada perdamaian di dalam dunia. Kami serahkan ya Tuhan setiap doa dan permohonan kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan rasa syukur marilah kita bawa persembahan pada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari KJ 101 bait 3 dan 5. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, kami mengucap syukur masih diberikan kesempatan untuk memperingati hari Natal tanggal 25 Desember 2020 di tengah-tengah situasi pandemi. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu setiap hari. Kami datang padamu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Biarlah kami tidak merasa khawatir dan takut menghadapi masa depan kami, karena kami sadar bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.